Wave nikah menjadi penghubung antar satu buah ke buah lainnya. Dengan tujuan kekuatan Wave bisa berhenti dilahirkan kembali dan pada akhirnya Wave akan perlahan-lahan menghilang dari dunia One Piece. Banyak kejadian. Sementara itu guys, lanjut ya. God Roger ngasih beberapa koreksi atau kita anggap aja sebagai update dari beberapa hal yang udah sempet dia bicarakan sebelumnya. Misalnya aja, dia kembali memberikan penekanan tentang perkataannya kalau Kuma akan mati. Saat ini God Roger bahkan semakin yakin kalau Kuma memang harus mati. Entah apa sebenarnya alasan dibalik keharusan Kuma mati, dan apakah Marijoa akan menjadi tempat kematian dari sang mantan Shichibukai ini guys? Atau mungkinkah apa yang akan terjadi ke depannya malah sebaliknya? Gak ada yang tahu akan hal ini. Kedua, ada koreksi tentang senjata kuno Uranus yang sempat God Roger katakan kalau senjata kuno tersebut berada di sisi Im-sama dan aliansinya. Namun ternyata Uranus yang dimaksud oleh God Roger berada di pihak Im-sama ini bukanlah senjata kuno yang asli, melainkan hanya replika dari senjata kuno Uranus. Cuman walau hanya replika doang, kekuatan yang dimiliki oleh tiruannya ini hampir sama dengan kekuatan senjata kuno yang asli. Nah, kemunculan senjata kuno Uranus yang asli akan diperlihatkan ke kita semua ya, sesaat setelah senjata kuno Uranus versi replika diperlihatin terlebih dahulu. Dan satu catatan tambahan dari God Roger tentang Uranus, dia berkata kalau di masa lalu Uranus dikenal sebagai burung emas terbang, di mana sumber energi utama yang mendukung senjata itu ialah energi surya dan sumber energi kuno yang masih belum diketahui. Masih belum jelas sebenarnya apakah energi surya dan sumber energi kuno ini nantinya terungkap menjadi satu energi yang sama atau bagaimana. Tapi yang jelas God Roger akan melakukan update kalau dia udah punya sumber dari hit cannon-nya. Lalu sumber energi yang sama juga dikatakan oleh God Roger dimiliki oleh Pluton. Akan tetapi alat untuk mengubah energi itu menjadi suatu energi mekanik yang pada akhirnya bisa membuat Pluton bergerak. Alat itu sayangnya telah diambil atau dimusnahkan oleh seseorang. Terlebih dengan kondisi senjata kuno Pluton yang terkubur begitu dalam di bawah Wano Kuni. Saat ini kondisinya gak ada cukup sumber energi untuk bisa menghidupkan kembali senjata kuno Pluton ini guys. Makanya meski peralatannya belum diambil atau dihancurkan ya, Pluton masih bisa kita katakan hanya menjadi bangkai doang. Sedangkan bagi senjata kuno Poseidon, ya mereka gak lebih hanya menginginkan sumber energi surya atau matahari dalam arti yang sebenarnya. Menarik memang bagaimana kalau emang benar ketiga senjata kuno secara gak langsung berhubungan dengan matahari yang menjadi sumber energi utama, sekaligus menjadi lambang dari datangnya perubahan. Di sisi lain, kalau kita hubungkan ke momen yang sempat terjadi di Water 7 hingga Enies Lobby, saat Lucy dan Kaku dibuat terkejut ketika melihat cetak biru dari senjata kuno Pluton yang memperlihatkan penggunaan sumber energi matahari. Sejak momen itu, sebenarnya baik Kaku dan Lucy, mereka berdua gak percaya kalau senjata kuno Pluton bisa dibuat, mengingat teknologi yang dibutuhkan terlalu canggih untuk era sekarang. Gokil sih. The Fall of the Great Kingdom. Next, kita pindah lagi ke era dahulu ya, di mana raja dari kerajaan kuno sebenarnya telah meramalkan kehancuran kerajaan matahari miliknya, sehingga dia memerintahkan klan Kozuki untuk membuat sebuah buku yang tidak bisa dihancurkan, yang mana saat ini dikenal sebagai Poneglyph. Alasan dari pembuatan buku yang tidak bisa dihancurkan itu tak lain untuk melestarikan pengetahuan dari era mereka, sehingga orang-orang di era baru nantinya bisa mengetahui asal-usul atau sejarah yang sempat terjadi. Makanya sang mantan raja dari kerajaan kuno itu akhirnya menyuruh untuk menyebarkan buku atau Poneglyph itu ke banyak bagian melintasi 7 lautan. Satu hal menarik yang ditambahkan oleh God Roger di sini ialah bagaimana dia berkata kalau orang-orang penyandang huruf D merupakan keturunan langsung dari raja kerajaan kuno. Ya, entah apakah informasi ini akan benar atau tidak, tapi kalau seperti itulah cara penurunan dari huruf D, maka silsilah di cerita One Piece akan menjadi salah satu hal yang penting untuk diungkap. Bagian kene mumeting sirah. Guys, apa yang Mr. K bakal jelasin selanjutnya mungkin bakal cukup membingungkan, karena jujur aja ya, Mr. K sendiri aja takutnya salah menyampaikan. So, buat yang ngerti nanti bisa bantu jelasin di kolom komentar. Soalnya, God Roger di part selanjutnya menjelaskan tentang satu waktu yang diramalkan untuk membuka perbatasan Wano Kuni telah tiba. Dan hal itu sebenarnya ditandai oleh membaca salah satu dari 2 topi jerami. Ya, entah apa maksud dari membaca 2 topi jerami di sini, tapi yang jelas topi jerami ini mengarah ke topi yang dimiliki oleh Luffy dan Im-sama. Bahkan alasan mengapa topi jerami yang dimiliki oleh Im-sama jauh lebih besar dari milik Luffy ya. Menurut God Roger, hal itu bukanlah karena Joy Boy berasal dari ras raksasa, melainkan topi itu memiliki jumlah pengetahuan yang jauh lebih banyak dibandingkan topi jerami milik Luffy.
Ya, cukup membingungkan memang bagian kali ini, tapi simpelnya ya, hal ini nantinya bakal berhubungan dengan bagaimana masih ada beberapa orang yang bisa membaca batu poneglyph, dan Gold Roger mengungkap kalau orang itu ialah Nico Robin dan orang-orang dari suku mata tiga yang udah membangkitkan kekuatannya. Namun kalau kita ingat-ingat lagi ya, ke bagaimana ayah dari Kozuki Oden yang masih hidup, harusnya dia pun masih menjadi salah satu orang yang diperhitungkan untuk bisa membaca sebuah batu poneglyph. Dan sangat mungkin kalau saat ini ya, berarti Kozuki Momonosuke juga memiliki kesempatan untuk mempelajari bahasa kuno itu. Bahkan menurut Gold Roger, pesan yang tersimpan pada topi jerami milik Luffy yang berhasil dipecahkan oleh Nico Robin itu, nantinya pesan itu berbunyi, Pluton, kapal surya yang terbengkalai jauh di kedalaman Gunung Fuji. Ketika petir di langit berkumandang sekali lagi, maka segel akan pecah dari Pluton, sang kapal surya akan kembali terlahir di 7 lautan. Ya sayang, nama dari kerajaan kuno itu masih ditutupi oleh Gold Roger juga guys. Pasalnya, bunyi yang sesungguhnya dari pesan tersebut harusnya menyebutkan nama dari kerajaan kuno itu. Kayak misal aja, Pluton, kapal surya dari kerajaan titik. Aduh, masih dibuat sabar menunggu apa sebenarnya nama asli dari kerajaan kuno yang megah itu guys. Tapi pokoknya setelah pesan dari topi jerami milik Luffy itu berhasil diungkap, kru topi jerami pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke negeri Wano Kuni. Dan di bawah arahan Luffy, Momo memerintahkan Zunisa untuk membuka perbatasan negaranya. Lalu momen yang udah Mr. Cat jelasin di part-part sebelumnya, dimana kemegahan dari negeri Wano Kuni baru dan kuno akan terlihat di salah satu panel, dan momen itu akan dibarengin dengan kemunculan senjata kuno Pluton yang keluar dari kedalaman laut setelah tidur panjangnya selama kurang lebih 800 tahun lamanya. Terus seperti yang udah dibahas sebelumnya juga, barulah setelah negeri Wano Kuni dibuka, Blackbird Pirates bakal datang ke Wano dan pemerintahan dunia pun ikut datang ke sono. Namun dengan bantuan dari aliansinya, Luffy pada akhirnya melarikan diri bersama seluruh krunya menggunakan Cobb the Burst yang saat itu sudah ditenagai oleh Surya. Nah, setelah berhasil kabur, barulah di situ ya kita dikasih lihat kalau seluruh kru topi jerami menjelajahi senjata kuno Pluton. Makanya kemungkinan besar ya kalau kayak gini ya, kru topi jerami ikut membawa kabur Pluton bersama mereka. Pokoknya menurut Gold Roger, bagian tengah dari Pluton sepertinya menjadi ruang kontrol utama dari kapal ini. Lalu ada satu tuas utama di sono, dimana ketika tuas itu ditarik, maka layar haluan utama tertutup dan turun. Namun sebagai gantinya, layar haluan logam naik perlahan ke atas. Nah, layar metalik inilah yang ternyata adalah panel surya yang menjadi penggerak dari senjata kuno Pluton. Makanya gak aneh walau tanpa ada angin sekalipun, Pluton akan mampu berlayar berhari-hari lamanya. Sayang memang beberapa bagian dari kapal Pluton ini udah hilang, akan tetapi ya peralatan yang tersisa masih cukup mampu untuk menggerakkan kapal ini. Bahkan nantinya ada satu momen yang memperlihatkan kalau Pluton digunakan untuk melintasi area tanpa angin atau calm bell. Nah, setelah kaburnya kru topi jerami dari negeri Wano Kuni, mereka sekarang kembali lagi ke Pulau Elbaf, dan warga Elbaf yang udah melihat wujud Gear 5 dari Luffy, mereka jadinya memanggil Luffy dengan sebutan Dewa Matahari Nika. Sehingga di sini ya udah bisa dipastiin kalau Elbaf akan menjadi salah satu pulau yang beraliansi dengan kru topi jerami. But satu hal yang harus dikhawatirkan oleh pemerintahan dunia ialah setelah gagalnya mendapatkan Pluton, sekarang mereka kondisinya dalam mode panik total, sehingga menangkap Nico Robin bakal jadi hal utama yang diperintahkan oleh pemerintahan dunia guys. Well, kalau dari penjelasan Gold Roger sendiri, nantinya Nico Robin bakalan kembali keculik, tapi entah momennya bakal sama kayak waktu di Enies Lobby atau enggak. Soalnya di momen keculiknya Robin yang kedua, keputusan sulit yang Luffy harus buat ialah menukar Pluton dengan Nico Robin. Ya, memilih nakamanya sendiri udah bukan jadi hal aneh yang bakal Luffy lakuin, karena kita sendiri tahu seberapa pentingnya Luffy melihat teman-temannya. Makanya akan lebih aneh lagi kalau Luffy lebih mementingkan senjata kuno daripada temannya sendiri. Soalnya kita ingat betul ya, di momen sebelum kru topi jerami pergi meninggalkan negeri Wano, Robin sempat memberitahu Luffy tentang keberadaan dari Pluton yang terkubur di bawah lautan. Namun Luffy bilang kalau dia gak tertarik akan hal itu. Terus ya, sedikit momen lucu pun kayaknya bakal terjadi. Soalnya ada sedikit catatan kalau Luffy secara gak sengaja menarik tuas yang menghubungkannya ke senjata utama dari Pluton. Akibatnya, hampir seluruh armada dari pemerintahan dunia langsung hancur dalam sekejap. Makanya beruntung, arah dari tembakan Pluton itu lagi gak ke arah aliansinya Luffy. Lonely Man in a Lost Star Island. Well, sempat diam terlebih dahulu di Pulau Elbaf. Setelah itu, kru topi jerami akan mengarah ke Pulau Lost Star, sebuah pulau yang emang harus dicapai untuk bisa masuk ke kerajaan kuno. Makanya kalau menurut Gold Roger, Pulau Lost Star juga dinamai jalan menuju bintang atau kerajaan matahari.
Nah, yang menarik sebenarnya gak cuman Pulau Lostar yang menghubungkan titik terakhir yang bisa digapai oleh Lockpost dengan kerajaan kuno, akan tetapi Pulau Lostar juga menyimpan satu pulau rahasia lainnya, di mana ada satu orang yang berjaga di sana. Dia hidup sebatang kara sejak kematian orang tuanya bertahun-tahun yang lalu. Dan orang tersebut lebih suka memanggil Pulau Lostar dengan sebutan Lone Star Island, atau mungkin yang kalau dalam bahasa Indonesianya Pulau Bintang Sendirian. Alasan dari orang ini nantinya masih tinggal sendiri meski mungkin dia bisa pergi berkelana kemanapun dia mau. Hal ini ternyata ada hubungannya dengan ramalan di masa depan yang mengatakan akan datang sekelompok orang yang membutuhkan bimbingan. Sehingga sebelum ayahnya wafat, dia sempat menceritakan ramalan itu kepada anaknya. Alhasil, sang anak pun menjalankan apa yang memang menjadi kewajibannya. Yang mengejutkan saat diperkenalkan ya, anak ini nantinya diketahui memiliki huruf D pada namanya. Lalu singkat cerita, sang anak ini nantinya akan membagikan informasi tentang peninggalan kerajaan kuno serta pengetahuan-pengetahuan lainnya yang emang dibutuhkan oleh kru topi jerami untuk bisa mendatangi pulau terakhir. Karena tanpa informasi darinya, orang-orang normal atau bajak laut yang gak mengetahui apa-apa tentang peninggalan kerajaan kuno, tentu mereka akan kebingungan untuk bisa sampai ke pulau terakhir. Ya, kelompok terakhir yang diberikan pengetahuan yang sama dengan apa yang sedang didapatkan oleh Luffy dan yang lainnya, tentu saja hanya kelompok Goldie Roger seorang. Karena hanya mereka sajalah kelompok yang bisa sampai ke pulau terakhir atau yang lebih kita kenal sebagai Laugh Tale. Lalu seluruh pengetahuan dan informasi beserta relik atau peninggalan-peninggalan dari kerajaan kuno. Berkat mengetahui semua itu ya, dari informasi sang ayah dari bocah yang ada di pulau tersembunyi di Lost Star Island itu. Karena dia bilang, bocah yang dijumpai kru topi jerami di sana, bocah yang sama-sama merupakan penyandang D seperti Luffy. Bocah itu nantinya akan bergabung menjadi bagian dari kru topi jerami. Wow, jadi kayak grup nih. Well, who know. Oke, sekian dulu pembahasan teori ending update part terakhirnya. Kemungkinan bakal misalnya gabung semua video 8 partnya ya, jadi satu video. Oke, kalau ada update ya misalnya buatlah updateannya, walau updateannya gak akan masuk di full videonya. Wait a minute, tapi kalau ada update kayaknya bisa masuk deh. YouTube kan bisa nyambung video sekarang, ya. Oke, see you again next time in the next update kalau ada ya. See you. Adios sekarang below, stay safe everyone. Salam Animania.